kami, Forkis PLI Kabupaten Sragen. Pada kali ini kita berkolaborasi dengan Pocari Sweat. Nah, halo teman-teman semua, kali ini pelajaran sudah dimulai lagi nih, meskipun dengan daring. Nah, pastinya kita perlu tahu bagaimana cara supaya kita tetap produktif meskipun harus di rumah saja. Saat belajar daring, pastinya teman-teman merasa bosan dan juga mager untuk beraktivitas. Nah, kita jadinya perlu untuk aktivitas penyeimbang seperti olahraga supaya kita tetap sehat dan juga kita penuh semangat. Kali ini relate banget nih dengan topik kita kali ini, yaitu back to school, be active and healthy meskipun harus di rumah saja. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan. Nah, di sini sudah ada Kak Andi yang merupakan dari pihak Pocari Sweat dan juga ada Bapak Khairul Huda yang merupakan pelatih dari PLI Kabupaten Sragen. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, lebih baik kita minum dulu Pocari Sweat untuk supaya kita lebih semangat. Silahkan. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Pastinya lebih semangat kan? Lebih sekali, semangat. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada Bapak Khairul. Sebenarnya, kenapa ya Pak kita masih perlu belajar daring dan belum bisa tetap muka? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Khairul dari PLI Kabupaten Sragen sebagai salah satu pelatih dari Kabupaten Sragen, sekaligus praktisi pendidikan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Kali ini kalau menjawab pertanyaan dari moderator tadi, kenapa sih kita harus belajar dari rumah? Saat ini pandemi COVID-19 belum usai. Ada bahasanya Juli itu mulai tatap muka, tetapi pemerintah melakukan PPKM yang berlevel-level sampai hari ini, kita harus tetap mematuhinya. Jadi dengan cara kita belajar di rumah, berarti kita membantu tugas pemerintah memutus rantai dari penularan COVID-19. Meskipun kita dari rumah, kita tetap bisa kreatif, aktif, dan tentunya kita menjadi lebih sehat. Kira-kira gitu. Oh begitu. Lalu apa saja ya Pak supaya kita itu tetap produktif meskipun harus di rumah saja? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dalam belajar daring atau dalam bahasanya lebih dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, online atau yang lain istilahnya. Tetapi yang jelas kita kembali ke pribadi masing-masing. Belajar itu adalah bagaimana kita bersikap tentang belajar. Ada beberapa tips bagaimana kita mau belajar supaya kita aktif, produktif, dan tentunya tetap menjaga sehat kita. Yang pertama, dari sekolah sudah memberikan jadwal yang jelas. Pengaturan pembelajaran mulai dari guru yang harus memberikan pembelajaran, jam, dan sebagainya. Sebagai siswa, sebagai peserta didik, tentunya kita harus mengatur jadwal dengan baik. Jangan sampai jadwal itu tumpang tindih sehingga mengakibatkan pemikiran kita akan menjadi mager, malas bergerak, dan sebagainya. Mulai dari aktivitas normal dengan aktivitas PJJ ini jangan sampai berbeda. Bangun pagi ya bangun pagi, beraktivitas mulai untuk kesegaran tubuh dan sebagainya. Tetap kita lakukan. Ketika jam sudah mulai masuk pembelajaran, ya siap. Disiapkan semuanya, mulai cara fisik, rohani dan sebagainya kita siapkan. Kita atur jadwal kita dengan mandiri. Di situ kita akan kreatif dengan membuat jadwal sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Ketika kita belajar, tentunya tidak ada tekanan sama sekali di situ. Apalagi dilanjutkan di rumah sendiri, maka tempat itulah tempat yang paling nyaman untuk belajar. Jadi kita cari tempat yang paling nyaman. Di pojokan misalkan, wah pojokan ini nyaman karena ada pohon yang rindang, kemudian ada tempat duduk yang satu bisa menghadap keluar dengan melihat suasana dan sebagainya. Itu membuat kita akan lebih fresh belajar sambil online dengan bapak ibu guru kita. Jadi tidak harus di kamar. Kalau kita di kamar melihat kasur, wah jadinya apa? Ngantuk, mager, belajarnya hilang lagi. Tetapi ketika kita menentukan tempat yang paling nyaman untuk belajar, disitulah kita akan memperoleh ilmu dengan baik. Karena belajar itu adalah
kebutuhan kita, bukan sekedar menunaikan tugas ke sekolah, tapi itu kebutuhan kita, keinginan kita untuk bisa pandai, keinginan kita untuk bisa belajar, disitulah yang akan menuntut kita. Selain itu, tentunya karena kita online, PJJ, kita membutuhkan beberapa perangkat. Perangkat itu jangan lupa, setiap hari harus disiapkan, dicek. Jadi, alat yang mau digunakan harus disiapkan. Laptop, smartphone, kalau misalkan sudah pakai di rumah ada wifi atau yang lain, atau modem, disiapkan semua. Jangan sampai ketika kita belajar online, kita sudah mojok di suatu taman depan rumah, baterai kita habis. Ternyata waduh, dijelaskan belum selesai, baterai habis, kita ketinggalan materi. Tapi kita butuh apa? Kolor kabel untuk charger dan sebagainya. Hal-hal semacam ini sebenarnya sederhana, tetapi kadang ketika kita tidak mengaturnya dengan baik, menyiapkan dengan baik, akan mengganggu pembelajaran kita. Padahal belajar itu biasanya materi hari itu tidak akan terulang kembali ke sesi yang berikutnya, karena sesi berikutnya adalah sudah mata pelajaran yang lain. Dan ketika kita tanya orang lain, pasti setiap kepala, setiap orang itu memahaminya akan berbeda-beda. Lebih baik kita mendengar sendiri, kita mengetahui sendiri dengan alat kita sendiri, jadi kita akan bisa memahaminya lebih baik. Selain itu, ketika kita sudah semuanya oke, mulai dari jadwal sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah di tempat yang nyaman, alat sudah semuanya siap, sudah mulai belajar. Ingat, kalau hanya sendirian, pasti hanya satu pendapat yang ada. Maka teman-teman bisa melakukan diskusi, baik itu online maupun offline. Siapa temannya? Bebas, gurunya boleh langsung ketika online, tanya langsung di sesi tersebut, tanyakan langsung, diskusikan. Karena kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita diskusikan, nggak usah takut, nggak ada paksaan apapun. Kalau itu bisa online, sama teman online juga bisa, via aplikasi yang bisa dipakai. Ada aplikasi yang bisa untuk diskusi, ada yang banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Offline juga bisa. Oh teman-teman, yang rumahnya dekat dengan saya, ayo kumpul di sini, kita diskusi. Tapi ingat, fokus tetap harus dipegang. Diskusi offline bisa kita diskusikan, karena belajar kelompok itu ternyata juga efektif untuk diskusi, meskipun kadang-kala lebih banyak ngerumpinya mungkin ya, lebih banyak ngerumpinya ketimbang diskusinya. Tapi nggak apa-apa, disitulah kita bisa membangun diri kita agar tetap sehat secara batiniah. Jadi tidak fisiknya kita sehat, batin kita juga sehat dengan diskusi, dengan jok-jok sederhana di situ. Nanti akan muncul sebuah pemahaman bersama yang bisa kita bawa ke tingkat kelas dan sebagainya. Yang terakhir, mungkin yang tetap harus kita lakukan adalah kita membantu pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan kita. Kita di rumah, meskipun di rumah, ini rumah saya sendiri, ngapain sih kita harus cuci tangan setiap kali keluar, setiap kali pegang atau HP, laptop dan sebagainya. Kenapa harus cuci tangan? Kita nggak boleh meremehkan itu. Kita nggak tahu virus itu mikroskopik, jadi benarnya kecil sekali. Jadi kita nggak tahu dia terbang dari mana dan sebagainya. Dan kita juga tidak tahu kapan dia akan masuk ke tubuh kita. Sebagai salah satu sarana kita adalah 5M kalau bahasanya kan. Sekarang banyak sekali yang ditambah-tambah, mencuci tangan sesering mungkin setelah memegang sesuatu dan sebagainya. Boleh dengan sabun yang mengalir, sabun dan air yang mengalir, kemudian ada hand sanitizer, kita bisa pakai itu. Kemudian jangan lupa jaga jarak. Ketika diskusi offline tadi, tetap jaga jarak. Dengan anggota keluarga yang lain, kalau kita sudah yakin anggota keluarga kita sehat, tidak apa-apa, nggak begitu jaga jarak. Tetapi hati-hati jika anggota keluarga kita dari luar, habis kebagian, ketemu orang lain dan sebagainya. Kita ingatkan, prokes dulu. Paling tidak apa? Yaitu tadi cuci tangan, ganti pakaian dan sebagainya kalau kita dari luar. Kemudian juga ketika kita menggunakan
kamar mandi, kemudian alat makan dan sebagainya. Ini lebih baik ketika ada orang tua kita, saudara kita yang dari luar, itu memang harus sendiri aja dulu. Jadi nggak harus bersama, karena kita belum tahu. Kalau sudah di rumah, oke dia sendiri-sendiri, itu akan lebih baik. Dari luar dia langsung minum, gantian kita pakai minum, itu kan lebih bahaya. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk menjaga atau memutus penularan virus COVID-19. Dan masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita menjaga kesehatan kita. Masker pun kalau bahasa sekarang bukan model ya, bukan model, kebutuhan. Sekarang butuh. Kalau dulu kami mempromosikan tentang masker ini masih banyak yang mencomot. Ngapain sih pakai masker ketika perjalanan jarak jauh, ketika kita di bus harus pakai masker. Sekarang ketika ada COVID-19, kita nggak usah mereka nggak pakai masker, malah mereka yang merasa malu sendiri. Kok aku nggak pakai masker sendiri ya? Nah, disitulah salah satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan: cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian 5M, jaga jarak, kemudian juga mematuhi segala aturan yang ada dari pemerintah. Kita tidak boleh jabat tangan dulu, jabat tangan sekarang pakai ada yang pakai kepala, ada yang pakai sikut. Oh gini Pak. Oh ada gini, atau hanya sekedar gini. Kalau ini dulu sekali ya, atau di keraton itu, ya seperti itu. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang dulu harus dipaksa, sekarang terbiasa dan akan menjadi budaya. Ketika sudah menjadi budaya, virus COVID ini saya yakin lama-kelamaan akan terputus harus penularan. Mungkin itu dulu tips untuk belajar. Yang intinya adalah kembali ke diri sendiri, semangat untuk belajar tetap ada. COVID-19 bukan menjadi satu halangan untuk belajar. COVID-19 itu tetap menjadi berjalan, tetapi belajar juga harus berjalan. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita bisa dengarkan banyak sekali tips saat kita belajar daring. Kalau dari Mas Anggi, apa saja sih Mas supaya kita tuh nggak bosan gitu di rumah? Oke, sebelumnya teman-teman Fortis Sragen, perkenalkan, saya Anggi Dwi Satrio dari Brand Communication Executive Pokariswet untuk area Solo Raya. Nah, kesempatan yang luar biasa nih bisa gabung sama PMI Sragen sama Fortis Sragen. Teman-teman, apalagi untuk usia remaja gini ya, kegiatan sekolah itu sebenarnya kegiatan yang mungkin sangat berkesan gitu. Nah, sekarang ini karena pandemi kita, teman-teman harus belajar dari rumah. Nah, itu pasti sangat membosankan. Nah, bagaimana sih biar teman-teman nggak bosan? Masih banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan sama teman-teman. Salah satunya teman-teman bisa melakukan olahraga sebelum kegiatan PJJ dimulai. Dari mungkin kalau yang muslim habis subuh bisa olahraga dulu. Itu cukup membantu biar teman-teman nggak bosan, dan yang pasti bisa membantu menjaga kesehatan teman-teman juga. Selain itu bisa melakukan hobinya apa sih gitu. Misal hobinya melukis, ya teman-teman bisa jadi selingan kegiatan belajar mengajar, terus waktu jam istirahat teman-teman bisa melukis atau buat sketsa, atau yang hobi yang lainnya juga sama bisa, atau setelah kegiatan PJJ selesai di sore hari bisa dilakukan. Nah, kalau waktu kita aktivitas itu kan pastinya kita capek kan ya Mas, itu mungkin gak sih kita dehidrasi gitu? Oh iya, kalau untuk aktivitas apalagi di rumah itu seolah-olah kita tuh sebenarnya nggak banyak aktivitas, nggak banyak gerak. Tapi kadang teman-teman bisa cek kalau nggak minum itu bibirnya nanti kering gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu tanda-tanda dehidrasi. Apalagi untuk teman-teman yang di dalam rumah dan itu ruangannya ber-AC. Itu dehidrasinya itu lebih tinggi daripada bahkan yang olahraga gitu, karena kita tidak tahu tiba-tiba haus, bibirnya pecah-pecah terus pucat kayak gitu. Nah,
Kalau kayak gitu teman-teman bisa waktu kegiatan belajar mengajar menyediakan minuman biar teman-teman tidak dehidrasi, karena dampak dehidrasi ini juga cukup mengganggu buat kegiatan belajar mengajar. Yang pasti cepat-cepat lelah, kemudian mengantuk, itu yang sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar, mengantuk, bahkan bisa sampai pusing kayak gitu kalau sampai dehidrasi. Nah, apalagi teman-teman bisa menyediakan minuman yang mengandung ion. Itu sih. Kalau fungsi dari ion itu apa, Mas? Oh iya, kalau fungsi ion itu sendiri itu membantu kecukupan cairan. Nah, ini dapat menggantikan cairan yang hilang tadi dengan cepat gitu. Nah, ion ini kemudian akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dapat memperkuat sistem imun dan meningkatkan kinerja saraf otak. Untuk Pocari Sweat, nah itu ada ketentuan umurnya nggak sih? Bisa dikonsumsi mungkin balita mungkin itu sudah bisa mengonsumsi, Mas? Oke, untuk teman-teman di usia remaja itu sangat bisa untuk mengkonsumsi Pocari Sweat, karena Pocari Sweat ini sebenarnya dari umur 1 tahun ke atas itu udah boleh dikonsumsi. Jadi apalagi untuk teman-teman yang usianya remaja, kalau SMA antara 15 sampai 17 tahun tuh boleh banget. Apalagi kalau usia-usia segini tuh banyak banget aktif banget gitu loh, aktif banget, dan itu biasanya membutuhkan cukup cairan yang banyak kayak gitu. Mungkin ada dari Bapak Khairul Huda maupun dari Mas Anggi juga bisa. Ada pesan-pesan nggak sih buat kita semua gitu? Iya. Kalau dari saya lebih ke bagaimana sih kita menghadapi pandemi COVID dengan PJJ ini untuk teman-teman yang ada di SMA, SMK ataupun dari SD, SMP itu adalah mendewasakan diri untuk belajar mandiri. Belajar kalau sekarang menggunakan kurikulum 13 itu adalah bagaimana guru sebagai fasilitator, bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi mari belajar itu bukan menjadi tuntutan tetapi menjadi kebutuhan. Tuntutlah dirimu sendiri untuk belajarkan dirimu, mendidik dirimu menjadi lebih baik dari yang kemarin. Mungkin itu. Kalau dari Kak Anggi sendiri? Kalau dari kami sih selalu pesannya sekarang ini kan masih pandemi, teman-teman yang penting tetap jaga protokol kesehatan yang ketat biar kita sama-sama membantu biar pandemi ini cepat selesai gitu. Nah, kita semua ini berperan, teman-teman semua berperan, jadi ayo kita sama-sama gimana biar COVID ini biar segera selesai, kita bisa aktivitas bebas lagi. Nah, dari kita Pocari Sweat bisa main-main ke sekolah lagi, kita dari Pocari Sweat bisa lebih kita support teman-teman yang kegiatan di sekolah gitu. Masa kita ketemunya daring-daring mulu kan nggak enak gitu. Atau dan mungkin teman-teman selalu cukupi cairan tubuh selama PJJ. Dengan Pocari Sweat bisa membantu mengembalikan cairan tubuh teman yang hilang, jaga ion dan tetap jaga kondisi. Atau mungkin kalau dari teman-teman nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa telepon ke layanan konsumen kita atau di website Pocari Sweat di www.pocarisweat.co.id itu. Nah, teman-teman, kita semua jadinya tahu kan bagaimana sih tips supaya kita tuh tetap produktif dan juga tidak bosan gitu. Nah, dan pesan buat kita semua, tetap jaga ion dan juga tetap healthy di rumah saja. Nah, mungkin kali ini yang dapat kita sampaikan untuk kegiatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.